Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar untuk siswa kelas 4 dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, khususnya siswa kelas 4B SDN Pondok Plembunu 4. Berjumpa kembali bersama Bapak pada pembelajaran hari ini, ya. Pada pembelajaran hari ini, ya, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Sebelum dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya ilmu yang kita peroleh ada dalam keberkahan, ya, dan ilmunya bermanfaat. Oke, bagi yang beragama Muslim, silakan berdoa dengan membacakan basmalah. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan keyakinan masing-masing. Kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, masih semangat untuk belajar hari ini? Tentunya harus tetap semangat dan lebih semangat meskipun masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Ya, masih kondisi belajar jarak jauh bukan berarti alasan untuk kita untuk bermalas-malasan, menyurutkan semangat belajar, tidak semangat belajar, terus tidak rajin belajarnya, apalagi sampai membebankan orang tua kalian. Ingat, yang harus mengerjakan tugas adalah kalian sendiri. Orang tua hanya memantau saja, atau jika kalian tidak paham bertanya. Jangan sampai kalian yang tidak belajar, justru orang tuanya yang jadi kerepotan mengerjakan tugas. Karena belajar itu adalah tugas kalian, siswa-siswi sekalian yang pintar dan Bapak banggakan. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Siapkan catatannya, hal-hal yang penting silahkan ditulis, ya. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apa hak dan kewajiban? Berikutnya, pemerintah matematika mampu menentukan kelipatan dari bilangan. Kemarin kita sudah mempelajari faktor dari sebuah bilangan, faktor persekutuan, ya. Sekarang adalah kelipatan dari sebuah bilangan. Nanti kita pelajari apa itu kelipatan. Nah, tekniknya bagaimana kita pelajari. Kita simak video ini baik-baik, ya. Tetap semangat belajarnya. Oke, yang pertama adalah sekarang saat melakukan kampanye sebagai pembagian tugas yang telah ditentukan oleh guru. Tugas kampanyenya adalah kalian kemarin pada pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 adalah tugas kalian adalah membuat pembelajaran 4, kalian adalah tugasnya membuat poster. Poster tersebut kalian kampanyekan pada anggota keluarga di rumah. Nah, tekniknya terserah, boleh ditempel, boleh dibacakan, diingatkan, ya, kemudian ditempel, boleh dikampanyekan pada tetangga atau pada anggota keluarga di rumah. Apa isi posternya? Sesuai dengan isi poster yang kalian buat. Ajakan untuk menghemat energi minyak bumi, listrik, menghemat penggunaan misalnya AC dan sebagainya, ya. Kalian kampanyekan, tekniknya terserah kalian. Kalau kemarin poster yang kalian buat bagus dan hebat, kalian bangga, kalian bisa mengajak orang dan memperlihatkan poster kalian yang bagus itu, ya. Oke, berikutnya adalah kita membaca terlebih dahulu. Kita baca sumber energi yang didapat sekitar kita, ada yang jumlahnya berlimpah, ada juga yang terbatas. Kita punya hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bijak. Ingat, menjaga dan menggunakan secara bijak itu adalah bukan hak, tapi kewajiban anak-anak. Paragraf kedua, sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Jadi bukan hanya untuk kita, supaya untuk dijaga kelestariannya. Ayo kita selalu berhemat energi. Setelah melakukan kampanye yang dilakukan poster yang dibuat sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut nih, anak-anak. Ya, yang pertama adalah, apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara, kewajiban atau hak? Ingat, saya bacaan di atas, ya. Kalian tentunya harus bisa membedakan antara kewajiban dan hak. Alasannya mengapa itu disebut kewajiban? Kalau itu jawabannya kewajiban kalian. Kalau itu disebut hak, mengapa disebut hak? Alasannya kenapa? Ingat, koreksi ke atas, jangan sampai tertukar hak atau kewajiban.
Pertanyaan berikutnya adalah, apa manfaat kampanye yang dilakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkungan? Apa manfaatnya terhadap diri sendiri? Kalian renungkan, pikirkan. Manfaat buat saya apa? Buat orang lain apa ya? Buat lingkungan juga apa? Tuliskan. Ya. Kalau kalian masih ada kesulitan, coba bertanya pada anggota keluarga di rumah dan diskusikan. Apa rencana selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi? Jika itu ada manfaatnya dan banyak manfaatnya, apa rencana selanjutnya? Nah, minimal kita mulai berperilaku berhemat energi dari mulai diri sendiri tentunya, anak-anak yang pintar di seluruh Nusantara. Oke, selanjutnya adalah kita berlatih nih. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita semua telah mempraktikkan bola zigzag dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Nah, ini kalau di dalam buku adalah kita bermain bola zigzag dengan teman. Tapi karena ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita atau kalian mempraktikkan bola zigzagnya dengan anggota keluarga saja di rumah dengan jumlah yang terbatas. Tidak boleh dengan alasan untuk mempraktikkan bola zigzag kalian berkerumun dengan teman sehingga lupa jaga jarak, lupa jaga kesehatan. Ya, harus tetap jaga jarak. Ini lakukan dengan anggota keluarga saja di rumah. Nah, ya, masih ingat? Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzagnya? Tentunya masih ingat dong. Ya, tentunya masih ingat ya. Hari ini kamu dan teman-teman akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Kemudian semakin sering berlatih, tentunya akan kamu semakin terampil. Oke, berikutnya sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan zigzag. Kalian pikirkan, mungkin bagaimana ya? Kalau lupa, buka kembali bukunya pada pembelajaran sebelumnya. Oke, berikutnya adalah tuliskan hasil diskusinya. Jangan lupa, supaya tidak lupa. Kemudian berikutnya juga sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu, perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan. Pemanasannya kalian bisa dilakukan peragangan mulai dari kepala terlebih dahulu. Belokkan kepala ke kiri, ke kanan, ke belakang dengan hitungan 1 sampai 8, ke depan ya. Kepalanya diputar, kemudian otot tangan, ya, kiri dan kanan ya, boleh ke belakang seperti ini kalian lakukan. Kemudian tangannya juga boleh di posisi ke depan begini ya, untuk supaya otot jarinya juga tidak kaku. Kemudian peregangan kaki ya kalian bisa lakukan, itu supaya menghindari kram otot. Nah, diskusikan bagaimana kamu lakukan permainan hari ini. Kemudian pertanyaan, apa saja keterampilan yang sudah kamu lakukan dengan baik? Apa nih keterampilannya yang sudah dilakukan ketika permainan tersebut dilakukan dengan baik oleh kalian di rumah masing-masing ya, permainan bola zigzag dengan anggota keluarga ya. Waktunya tidak usah lama-lama, yang penting kalian bisa mempraktikkan sekaligus berolahraga supaya imunitas tubuh kalian itu sehat dan kuat, semakin meningkat imunitas tubuhnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu masih belum dapat melakukan dengan baik? Apa nih yang belum? Oh, saya susah nih Pak melakukan zigzagnya atau menangkap bolanya atau melempar bolanya, ada masih terkendala. Kalian berlatih lagi. Apa rencana agar kamu lebih terampil dan bermain? Dalam bermain, apa rencana? Latihan apa rencananya untuk meningkatkan tadi yang masih tidak terkendala? Oke, sekarang dilanjutkan nih pada pembelajaran matematika. Adalah materi yang seperti disampaikan pada tujuan pembelajaran tadi adalah menentukan kelipatan suatu bilangan. Yang pertama adalah Bapak akan ajarkan terlebih dahulu satu dulu, yaitu kelipatan satu bilangan terlebih dahulu. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan ya dengan bilangan asli, misalnya 1, 2, 3 dan 4. Contohnya, kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 dan seterusnya. Itu diperoleh dari mana? Caranya ini nih. Caranya ya 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 4 kali 5 20 dan seterusnya. Kalaupun bilangan yang lain misalnya kelipatan 2, nah, berarti 1 kali 2 2, berarti kelipatannya 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, berarti kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke.
kita berlatih nih anak-anak. Nah, karena Bapak sudah jelaskan, ini contohnya sudah tadi diberikan. Sekarang tuliskan latihan ini di buku catatannya atau di buku latihannya, kelipatan 2 berapa? Ya, tuliskan minimal 5 kelipatan, ya. Lebih juga lebih bagus. 4, kelipatan 4 berapa? Kelipatan 7 berapa? Kelipatan 9 berapa? Kelipatan 10 berapa? Kalian tuliskan di buku tulisnya, kemudian kalian foto, upload di Google Classroom. Jangan lupa sebelum dikumpulkan, cek kembali, koreksi kembali. Takutnya ada jawaban yang masih kurang tepat, kalian perbaiki terlebih dahulu supaya memperoleh hasil yang maksimal. Diusahakan belajarnya lebih mandiri dengan arahan orang tua. Jangan sampai membebankan orang tua yang harus mengerjakan. Ingat, ini adalah kewajiban siswa-siswi yang Bapak banggakan untuk mengerjakannya di rumah masing-masing dengan baik dan benar. Dan jangan lupa ikhlas belajarnya supaya ilmunya bermanfaat, ya. Oke, setelah kalian mempelajari dari awal bagaimana mengkampanyekan poster, bermain bola hijau, kemudian kelipatan suatu bilangan, jangan lupa semua hal-hal yang pentingnya kalian simpulkan, kalian tuliskan dalam sebuah buku catatan supaya kalian kalau lupa kalian bisa mempelajarinya kembali. Ya, untuk soal latihan dan evaluasinya juga ada di Google Classroom. Silahkan kalian jawab ya, anak-anak yang Bapak banggakan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua segera berharap dapat bertatap muka, berkumpul dalam pembelajaran di kelas, ya, di kelas yang kita banggakan, kelas yang kita cintai. Oke, dengan itu kita jangan lupa berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Nah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa nih, untuk materi pembelajaran ini bisa diinformasikan juga pada saudara dimanapun berada supaya berbagi ilmu dengan satu sama dengan yang lainnya. Boleh juga jangan lupa setelah selesai pembelajaran, untuk pengembangan pembelajaran ini juga kalian boleh lakukan subscribe atau like pada pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.